Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang terhormat. Berikut adalah informasi tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022. Berdasarkan peraturan tersebut, transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri berupaya untuk semakin memperbaiki mekanisme seleksi sebelumnya. Prinsip-prinsip perubahannya yaitu mendorong pembelajaran yang menyeluruh, lebih berfokus pada kemampuan penalaran, lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik, lebih transparan dan lebih terintegrasi dengan mencakup bukan hanya program sarjana, tetapi juga diploma 3 dan diploma 4 atau sarjana terapan. Sekaitan itu, ini kebijakannya menyangkut tentang yang pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi, yang kedua, seleksi nasional berdasarkan tes, dan yang ketiga, seleksi secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri. Peraturan menteri tersebut ini berkaitan dengan Merdeka Belajar episode 2022 tentang transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama sekaitan dengan yang sudah sampaikan tadi. Yang pertama yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Sebelumnya, jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN memisahkan calon mahasiswa berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Kaitan gitu bahwa pilihan program studi dibatasi berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Kemudian peserta didik tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan aspirasi karirnya. Hanya mata pelajaran tertentu yang dipertimbangkan dalam seleksi. Mata pelajaran lain menjadi dianggap tidak terlalu penting, dan fokus belajar akhirnya menjadi tidak menyeluruh. Padahal, untuk sukses di masa depan, peserta didik perlu memiliki kompetensi yang holistik dan lintas disipliner. Contoh, untuk jadi insinyur, ini diperlukan ilmu dasarnya yaitu tentang teknik, kemudian ilmu yang jadi pembedanya yaitu desain. Kemudian untuk menjadi pengacara, ilmu dasar yang diperlukan adalah hukum, kemudian ilmu yang jadi pembedanya adalah komunikasi. Untuk jadi sutradara film, ilmu dasar yang dibutuhkan adalah perfilman. Tapi yang menjadi ilmu yang jadi pembedanya yaitu pemasaran. Proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri perlu mendorong pembelajaran yang menyeluruh dan multidisiplin di jenjang pendidikan menengah. Oleh karena itu, seleksi nasional berdasarkan prestasi berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Nah, sekaitan dengan itu, maka minimal 50% pada jalur prestasi ini minimal 50% nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran. Kemudian yang keduanya maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Pada komponen penggali minat dan bakat yang maksimal 50% ini, yang pertama yaitu atau A, nilai rapot dari maksimal 2 mata pelajaran pendukung. Kemudian B dan atau B-nya prestasi dan atau C-nya portofolio untuk program studi seni dan olahraga. Perguruan tinggi negeri menentukan pertama komposisi presentasi komponen 1 dan 2 dengan total 100%. Kedua, subkomponen untuk komponen 2 dan komposisi persentase bobotnya. Penentuan ini dapat berbeda antara program studi dalam perguruan tinggi negeri yang sama. Dengan demikian, peserta didik didorong untuk fokus pada keseluruhan pembelajaran dan untuk itu menggali minat dan bakatnya sejak dini. Karena sekaitan dengan yang tadi, yang pertama minimal 50% nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran, sekaitan dengan ini maka peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik. Kemudian komponen yang keduanya yaitu maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat,
ini akan mendorong peserta didik atau peserta didik terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih mendalam. Untuk sukses pada jalur prestasi ini, peserta didik perlu menyadari bahwa semua mata pelajaran adalah penting dan membangun prestasinya sesuai dengan minat dan bakat. Nah, karenanya peserta didik itu fokus untuk belajar secara menyeluruh. Dan peserta didik didorong untuk menggali minat dan bakat secara tekun, kemudian meningkatkan prestasi sesuai minat dan bakat, kemudian mengeksplorasi pilihan program studi pendidikan tinggi sesuai minat dan bakatnya. Dan peserta didik diharapkan atau didorong mencari tahu komponen penilaian dan pembobotan spesifik untuk program studi yang diminatinya. Sekaitan dengan ini, maka dukungan orang tua dan guru agar peserta didik dapat berprestasi dan memilih program studi sesuai dengan minat dan bakat akan meningkatkan potensi kesuksesan peserta didik pada jalur ini. Berikutnya adalah transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan yang kedua, yaitu dengan seleksi nasional berdasarkan tes. Sekaitan dengan hal tersebut, sebelumnya jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN mengujikan banyak materi dari banyak mata pelajaran. Karenanya peserta didik harus banyak menghafal dan guru kerja tayang untuk menuntaskan materi, kurang menekankan pemahaman. Guru menghabiskan waktu belajar untuk melatih peserta didik mengerjakan soal-soal latihan UTBK. Dan akhirnya kualitas pembelajaran menurun. Banyak peserta didik yang merasa harus mengikuti bimbingan belajar. Karenanya atau pada akhirnya peserta didik dari keluarga kurang mampu lebih sulit untuk masuk perguruan tinggi negeri. Nah, sekaitan dengan itu maka seleksi masuk perguruan tinggi negeri semestinya tidak menurunkan kualitas pembelajaran pendidikan menengah dan perlu lebih inklusif dan adil untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, untuk seleksi nasional berdasarkan jalur kedua ini, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan tes, kini berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Jadi seleksinya itu atau tesnya ini berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Sehingga tidak ada lagi tes mata pelajaran. Jadi untuk jalur yang kedua yang tes ini dengan keputusan menteri yang baru ini tidak ada lagi tes mata pelajaran. Yang ada hanya tes skolastik yang mengukur pertama potensi kognitif, yang kedua penalaran matematika, yang ketiga literasi dalam bahasa Indonesia, yang keempat literasi dalam bahasa Inggris. Karenanya, soal dalam seleksi nasional berdasarkan tes menitik beratkan penalaran peserta didik bukan pada hafalan. Contoh soal tes yang menguji potensi kognitif yaitu seperti berikut. 5 sekawan Sono, Joko, Adi, Rimba, dan 5 sekawan Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu selalu berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sano. Setelah ia dijemput oleh Adi, Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput. Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Berikut ini pernyataan yang benar adalah A. Rumah Ratu terletak paling jauh. B. Rumah Adi terletak paling jauh. C. Rumah Rimba terletak paling jauh. D. Rumah Sano terletak paling dekat. E. Rumah Adi terletak paling dekat. Nah, ini contoh soal tes yang menguji potensi kognitif. Berikut adalah contoh soal tes yang menguji penalaran matematika. Ada judul di sini waktu dekomposisi. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik.
Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis materi sampah. Nah, berikut adalah tabel waktu dekomposisi sampah organik. Material organik kulit pisang. Kemudian waktu dekomposisinya 6 minggu. Material organik kulit jeruk, waktu dekomposisinya 5 bulan. Kantong kertas, waktu dekomposisinya 8 minggu. Sisa apel, waktu dekomposisinya 2 bulan. Kertas tisu, waktu dekomposisinya 5 minggu. Kemudian diagram waktu dekomposisi sampah anorganik seperti berikut. Seperti di situ materinya plastik, kemudian di situ waktu dekomposisinya 360-an itu ya. Kemudian baja dekomposisinya itu sekitar 70-an atau lebih itu kan. Kemudian kaleng aluminium, nah itu lebih sekitar mungkin sampai dengan 200 lebihan ya, atau 200 lebih itu kan. Kemudian kulit sintesis itu yang paling tinggi, mungkin mencapai 550-an lebih waktu dekomposisinya. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? A. 100 tahun, B. 250 tahun, C. 375 tahun, D. 475 tahun, dan E. 575 tahun. Nah, Bapak dan Ibu, itu contoh soal untuk soal tes yang menguji penalaran matematika. Contoh soal tes masuk perguruan tinggi negeri yang menguji penalaran matematika. Berikut adalah contoh soal tes masuk perguruan tinggi negeri yang menguji literasi dalam bahasa Indonesia. Ini ada wacana atau bacaannya. Khasiat susu bagi tubuh kita sudah tidak diragukan lagi. Meskipun demikian, tidak setiap orang bersedia mengonsumsi susu. Ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, karena sifat yang terkandung dalam susu yang tidak disukai orang. Kedua, karena sifat biologis orang yang bersangkutan atau intoleran yang ditandai dengan gangguan pencernaan seperti diare, perut kembung, dan sering buang angin setelah minum susu. Penyebab pertama dapat diatasi dengan penambahan sari jeruk, markisa, apel, atau lainnya sehingga rasa asli susu yang memualkan dapat dihilangkan. Sementara itu penyebab susu kedua dapat diatasi dengan menggantinya dengan air susu yang telah mengalami perlakuan khusus, yaitu fermentasi. Secara biologis, penderita intoleran susu tidak mampu mencerna laktosa dari makanan atau minuman dalam susu sehingga terjadi penimbunan laktosa dalam usus. Penderita yang demikian dapat meminum susu bubuk dengan kadar laktosa rendah atau air susu fermentasi seperti yogurt, kefir, dan kumis. Berdasarkan bacaan di samping, bila seorang temanmu, Ari, mengeluh bahwa ia sebenarnya ingin minum susu seperti teman lainnya tetapi selalu diare ketika minum susu, apa yang akan kamu sarankan? A. Ari dapat mencoba minum susu dengan menambah sari jeruk. B. Ari dapat mencoba susu bubuk seperti susu yang diminum oleh balita. C. Ari dapat mencoba minum yogurt. D. Ari tidak perlu minum susu sama sekali. E. Ari dapat mencoba minum susu secara bertahap. Bapak dan Ibu, ini contoh soal tes untuk masuk PTN yang menguji literasi dalam bahasa Indonesia. Yeah, this is still look easy, as schools are going to 9, 10 for 8,000 of years. However, research for an effective disease vaccine takes 200 years and has finally ended in success. Now, for the first time, this is a preventable disease.
You might ask, how is this important to children? Every year, disease kills twice as many Americans as polio does. More children die from disease than from any other common child disease. Also, complications of some degree occurs in about 1 child of 6. Most complications include pneumonia and ear disorders. Another after effects of measles brain damage is less common, but it can have such serious consequences that it gives special attention. Brain damage due to the disease sounds like something far away from our experience. In reality, it is not. Like other injury, damage to the brains can be very slight or very severe. It's quite possible that we have never seen of her or heard that child who has severe brain damage. The child would either have died or would be in an institution. However, in medical research, relation has been found between disease and such thing as behavioral problems. Personality change and during of mental ability. For example, a child may be bad-tempered or said slow to learn after he has recovered from measles. Jawabannya Pak. One of important findings of the research is that children who have got measles might become difficult to handle because of their behavior. In reality, there are no measles. Patients should get brain damage. Personality change already cured at the time of that measles. The measles can cause children to become physically handicapped. Measles is the first killer of children disease in the world. Dengan demikian, skema seleksi menjadi lebih adil dan setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk sukses pada jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Peserta didik tidak tergantung pada lembaga bimbingan belajar untuk persiapan tes. Tidak perlu khawatir akan keharusan untuk menghafal konten. Orang tua tidak terbebani tanggungan finansial tambahan untuk bimbingan belajar peserta didik. Guru lebih fokus pada pembelajaran yang bermakna, holistik, dan berorientasi pada penalaran, bukan hafalan. Percaya diri bahwa pembelajaran sesuai kurikulum sudah cukup dalam menyiapkan peserta didik menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau PTN. Kerjasama antara peserta didik dan guru melalui pengasahan daya nalar akan meningkatkan kesuksesan peserta didik pada jalur seleksi berdasarkan tes ini. Transformasi seleksi masuk PTN berikutnya yaitu sekaitan dengan cara seleksi yang ketiga atau jalur seleksi yang ketiga, yaitu seleksi secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri atau PTN. Sebelumnya, jalur mandiri tidak memiliki standar transparansi antara perguruan tinggi negeri karena mekanisme dan tata cara seleksi jalur ini sepenuhnya menjadi kewenangan perguruan tinggi negeri. Sekaitan dengan itu, maka adanya atau tingginya keragaman jenis mekanisme seleksi jalur mandiri antar perguruan tinggi negeri. Tidak ada standarisasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas proses seleksi. Akibatnya persepsi publik bahwa jalur seleksi mandiri lebih berpihak pada calon mahasiswa yang memiliki kemampuan finansial tinggi. Padahal perguruan tinggi negeri merupakan instansi pemerintah yang harus memberikan pelayanan secara adil kepada masyarakat.
Seleksi jalur mandiri perlu memiliki standar transparansi yang sama antar perguruan tinggi negeri. Karenanya, seleksi jalur mandiri perlu memiliki standar transparansi yang sama antar perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, kini pemerintah mengatur agar seleksi secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri diselenggarakan dengan lebih transparan. Perguruan tinggi negeri diwajibkan mengumumkan paling sedikit sebelum pelaksanaan seleksi mandiri pertama, jumlah calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi atau fakultas. Kedua, metode penilaian calon mahasiswa terdiri atas A. Tes secara mandiri. B. Kerjasama tes melalui konsorsium perguruan tinggi. C. Memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes. Dan atau D. Metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan. Ketiga, besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi. Keempat, calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan Whistleblowing System Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi. Nah, seleksi mandiri oleh PTN harus berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Tata cara seleksi mandiri diatur oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, kini pemerintah mengatur agar seleksi secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri diselenggarakan dengan lebih transparan. Perguruan tinggi negeri diwajibkan mengumumkan paling sedikit sesudah pelaksanaan seleksi mandiri. Pertama, jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi. 2. Masa sanggah selama 5 hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi. Ketiga, tata cara penyanggahan hasil seleksi. Keempat, calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan Whistleblowing System Inspektorat Jenderal Kementerian apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi. Seleksi mandiri oleh PTN atau perguruan tinggi negeri harus berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Tata cara seleksi mandiri diatur oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses seleksi secara mandiri di perguruan tinggi negeri. Karenanya, awasi penyelenggaraan seleksi secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri. Apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi, laporkan melalui https://wbs.kemdikbud.go.id atau https://kemdikbud.lapor.go.id. Pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengawasan, sehingga terlaksana seleksi secara mandiri yang transparan dan akuntabel. Transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang lebih adil diharapkan mendorong perbaikan iklim pembelajaran di pendidikan menengah, sehingga menghasilkan calon mahasiswa yang semakin kompeten. Seleksi nasional berdasarkan prestasi. Peningkatan berdasarkan minimal 50% rata-rata nilai rapot seluruh mata pelajaran. Maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat, yaitu nilai rapot maksimal 2 mata pelajaran pendukung program studi dan atau prestasi dan atau portofolio untuk program studi seni dan olahraga. Seleksi nasional berdasarkan tes, yaitu tes skolastik tanpa tes mata pelajaran, yang mengukur pertama potensi kognitif, yang kedua penalaran matematika, yang ketiga literasi dalam bahasa Indonesia, dan keempat literasi dalam bahasa Inggris. Seleksi secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri. Regulasi terkait transparansi dan akuntabilitas dijabarkan secara spesifik. Masyarakat didorong untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan seleksi mandiri oleh perguruan tinggi negeri.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 ini tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri ini mulai berlaku sejak diundangkan, yaitu pada tanggal 5 September 2022. Demikian Bapak dan Ibu, semoga informasi ini memberikan inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru bagaimana menyikapi mempersiapkan siswa-siswanya ketika akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri dengan regulasi yang baru ini. Termasuk juga mungkin bagaimana orang tua menyiapkan anak-anaknya dan para siswa sendiri menyiapkan dirinya untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi negeri dengan program studi yang diinginkannya dengan menyelesaikan sistem seleksi yang baru ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf bila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.